Pesantren Nahdlatul Quran itu berdiri tahun 1952 didirikan oleh bapak saya, yaitu Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh yang berasal dari Demak. Yang nyantri di sini itu diminta supaya fokus dengan prioritasnya, yaitu kalau mau sekolah dulu baru nyantri, nggak boleh sekolah. Tapi kalau mau nyantri dulu selesai baru sekolah. Ini juga banyak yang terjadi di sini. Setelah hafal Al-Quran terus kuliah di Unisula, kuliah di UIN Wali Songo, dan beberapa perguruan tinggi. Kita banyak yang mau menerima kalau sudah selesai menghafal Al-Quran. Pesantren Nahdlatul Quran itu berdiri tahun 1952 didirikan oleh bapak saya, yaitu Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh yang berasal dari Demak. Kalau awal mulanya pesantren ini dulu hanya mengajar kitab yang diajar oleh Bapak Kiai Haji Abdullah bin Salim di Kauman ini, dan beliau selain sebagai guru ngaji juga pengusaha kayu gelondongan, sehingga di sini disebut rumah ini disebut Kauman Gelondong karena dulu jualan kayu gelondongan. Nah, itu disebut Kauman Kampung Gelondong. Sampai sekarang kita nggak mau dirubah itu nama legendaris, sehingga itu namanya itu. Dan bapak saya mengajar tahun 1952 itu cikal bakal berdirinya pesantren penghafal Al-Quran Nahdlatul Quran. Jadi sebelum itu ada yang ngajar kitab, yaitu Pak Kiai Haji Abdullah bin Salim. Nah, lalu Pak Kiai Haji Abdullah bin Salim itu punya salah satu anak namanya Ibu Nyai Haja Asomah, itu ibu saya, diperistri atau menjadi istrinya bapak saya, yaitu Bapak Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh dari Demak, yang beliau adalah seorang hafidh atau hafal Quran dari Demak. Dulunya belajar sama kakak iparnya, yaitu Raden Kiai Haji Raden Muhammad. Beliau adalah putranya Kiai Haji Mahfud At-Tarmusi yang sangat terkenal kitab-kitabnya di Timur Tengah. Nah, itu awal muasalnya karena beliau menjadi menantunya Kiai Haji Abdullah di Kauman Semarang ini, lalu beliau mengajar ngaji anak-anak kecil, ya, anak-anak yang berada di sekitar Semarang Tengah, ya. Nah, lalu beliau mengajar ngaji itu secara dilihat atau binador. Nah, beliau mengajar ngaji dan yang peserta atau santri-santri yang ngaji itu dari sekitar Kauman ini.
kira-kira 10 tahun kemudian itu baru ada aja yang ikut menghafal Al-Quran di sini, tapi belum sampai punya pesantren. Tahun 60-an berarti gitu. Ya, tahun 60-an itu sudah ada yang mulai ngaji. Lalu baru ada yang memberikan wakaf itu tahun 80. Ya, itu baru ada wakaf rumah, yaitu di Kauman BTN 317 Semarang. Nah, itulah awal muasalnya pesantren penghafal Al-Quran Raudhatul Quran, sehingga begitu ada yang memberikan wakaf, akhirnya ada yang mukim di asrama pesantren, sebelumnya nggak ada. Santri itu insya Allah tidak kurang dari 230 santri putri dan lebih dari 70 santri putra dari berbagai daerah di Indonesia. Berarti totalnya lebih dari 300 santri yang mukim di pesantren. Ya, kalau yang nggak mukim banyak, tapi yang mukim yang saya sebut itu di atas 300 orang dan semuanya nggak boleh sambil sekolah. Ini yang istimewa di situ. Jadi hanya menghafal, nggak boleh sambil sekolah, apalagi sambil bekerja. Sekolah formal nggak ada? Nggak ada, kita nggak punya sekolah dan santrinya nggak boleh sampai sekolah. Nah, di sini keunikan kita ini tidak berarti kita anti sekolah, ya. Karena saya itu insinyur, saya insinyur teknik. Jadi di sini bukan berarti tidak boleh sambil sekolah, tapi yang nyantri di sini itu diminta supaya fokus dengan prioritasnya, yaitu kalau mau sekolah dulu baru nyantri, nggak boleh sekolah. Tapi kalau mau nyantri dulu selesai baru sekolah. Ini juga banyak yang terjadi di sini. Setelah hafal Al-Quran terus kuliah di Unisula, kuliah di UIN Wali Songo dan beberapa perguruan tinggi, kita banyak yang mau menerima kalau sudah selesai menghafal Al-Quran. Sehingga tidak boleh sambil sekolah. Tapi kalau mau sekolah dulu sarjana baru masuk ada, tapi kecil sekali jumlahnya. Yang paling banyak ya anak-anak lulusan SMP. Terus berarti ini rata-rata lulusan SMA, SMP mondok dulu 1 tahun 2 tahun sampai selesai, berarti lanjut ke pendidikan. Nah, ada yang juga selain mondok juga pakai C. Pakai C SMA. Ya. Setara SMA, terus diterima dengan beasiswa karena sudah punya paket C dan hafal Quran. Pesantren Sulaiman itu datang ke sini. Intinya gini, saya ingin cerita bahwa Sulaimannya juga memberikan contoh metode-metode yang dipakai oleh beliau, oleh dia. Saya kebetulan juga sudah sampai ke sana bulan November itu. Jadi saya habis ada hataman Quran, saya ke Turki 11 hari, Pak Ura. Habis dari Turki terus ke Korea. Korea Selatan. Oke. Nah itu saya di situ di Sulaimaniyah itu memang ada metode sendiri, tapi pertanyaan tadi jawabannya begini. Jadi kita tetap menggunakan metode yang dipakai oleh bapak saya. Yang bapak saya itu belajar sama Kiai Raden Muhammad, Kiai Raden Muhammad belajar sama Kiai Mahfud, sampai Rasulullah itu yang kita pakai adalah metode yang yang klasik. Ya, metode klasik itu yaitu penghafalan Al-Quran dimulai dengan juz 1 di halaman 1, lalu sampai dengan halaman 5, terus diulang lagi dari 1 sampai 5, lalu mulai dari halaman 6 sampai halaman 10, terus diulangi lagi 6 sampai 10, lalu diulangi lagi 1 sampai 10. Itu
lalu selanjutnya 11 sampai 16, lalu ulangi 11 sampai 16, lalu juz 17, 18, 19, 20 diulangi 17 sampai 20, dan lalu diulangi dari 16 sampai 20, dan selanjutnya dari 1 sampai 20 itu namanya 1 juz. Itu begitu seterusnya. Itu yang dilakukan kita, sehingga anak-anak santri kalau belajarnya itu tekun, metode yang kita lakukan itu satu hari itu satu halaman, bukan satu lembar, satu halaman. Halaman Al-Quran itu kira-kira ada 600. Kalau 600 dibagi satu hari satu itu kira-kira 2 tahun. Ya, jadi kita 2 tahun. Tapi kalau tadi ada metode yang dari Sulaiman itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Nah, tapi saya ya cuma kan saya menggunakan itu, tetap menggunakan yang klasik karena gini, yang saya pakai itu barokah kiai, barokah pendahulu kita itu sangat penting ya. Belajar di pesantren itu ada kandungan barokah dari para pendiri, para kiai kita sebelumnya itu sangat penting, karena pesantren itu biasanya yang mengharapkan barokah dari guru-gurunya itu. Nah, lalu metode pun saya juga tetap menggunakan metode guru-guru kita, dan ini juga dipakai oleh pesantren-pesantren Al-Quran yang besar ya. Kalau sini kan tidak sebesar yang di Mbah Arwani Kudus, yang di Mbah Munawir Kerapiak Yogyakarta, yang di BOK Besar Nusyakil Quran Demak, itu metode sama persis dengan kita ini, tidak ada yang beda. Jadi saya kalau tanya metode seperti itu, lalu santri belajarnya ya kira-kira paling cepat itu ya 2 tahun selesai. 2 tahun selesai. Kalau sebelumnya kita sulit ya, kita programnya metodenya 2 tahun. Jadi di sini banyak juga tawaran untuk kuliah, tapi juga banyak juga tawaran untuk pasca tahfidz. Setelah hafal Quran itu banyak yang menawarkan untuk belajar kembali di pesantren-pesantren pasca tahfidz. Tapi yang paling banyak anak-anak santri di sini itu ya kembali ke rumahnya untuk mengajar ngaji di rumahnya masing-masing. Saya jadi guru ngaji, jadi katakanlah jadi pengajar Al-Quran di daerahnya masing-masing. Tapi banyak juga yang mengajar di tempat lain, misalnya di pesantrennya mana, itu banyak juga. Juga pesantren-pesantren lain pun banyak yang menawarkan kita, kalau dari sini monggo untuk mengajar ngaji di tempat yang lain. Artinya setelah dari sini itu sebagian besar pulang ke daerahnya ngaji, tapi juga ada yang ngajar di pesantren-pesantren yang lain, dan banyak pula sekarang ini catatan kita sudah banyak yang mendirikan pesantren sendiri-sendiri. Ya, alumni sudah banyak Pak. Ya kan kita mulai katakanlah lulus itu katakanlah tahun 80 misalnya ya, katakanlah ya, saya tahun 70, 80 sampai sekarang kan sudah banyak sekali. 46. Ya, cuma saya belum pernah mencatat secara detail berapa santri yang dari sini itu jumlahnya berapa. Saya belum punya data itu. Cuman Bapak 1, 2 Ayai mungkin mengetahui. Ya, ada misalnya di Aziziyah itu di Ngalian itu juga dari sini. Lalu dari Al-Hafidiyah Kaliwungu juga dari sini. Lalu pesantrennya Pak Musyafa, pesantrennya Pak Mansur, banyak sekali lah. Yang dari sini sudah banyak sekali. Ya, jadi kalau ditanya itu memang sebagian besar adalah dari Jawa Tengah. Tapi kalau ditanya ada nggak yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Riau, dari mana aja, ya satu-satu ada lah gitu. Ya. Jadi kita setiap hari itu mengajukan setoran itu 3 kali ya. Karena di sini itu iuran kita itu hanya
kita bicara detik ini ya, tahun ini ya. Dari Windu Ali Songo Semarang dalam rangka ziarah berkunjung ke makam Habibur Rahman untuk berdoa lah, karena kami dari santri kami suka dengan ulama-ulama terdahulu. Kemudian selain itu tempatnya juga menarik, tempatnya kalau menurut kami seperti di kota Madinah gitu. Akhirnya kami tertarik untuk kesini. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب. London Sound. The GP will see you now. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kalau ditanya itu memang sebagian besar adalah dari Jawa Tengah. Tapi kalau ditanya ada nggak yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Riau, dari mana aja, ya satu-satu ada lah. Ya. Jawa Barat banyak, tapi kalau itu berarti kan Pulau Jawa. Tapi kalau yang lebih banyak lagi dari Jawa Tengah, yang paling banyak dari Demak. Ya, penghafalkan itu paling banyak dari Demak. Nah ini yang yang dari luar Semarang, luar Jawa itu banyak. Ya kita totalnya tadi itu. Jadi kita setiap hari itu mengajukan setoran itu 3 kali ya. Pagi 5:30, lalu habis asar seperti ini tadi, dan habis maghrib kalau hari biasa, kalau Ramadan habis taraweh. Nah setiap hari itu minimal 1 kali itu ada pengajian kitab, banyak sekali yang diajarkan ya, dari fikih, tarikh, Fadhailul Quran, lalu tentang motivasi hidup, ya, motivasi berdakwah, itu kita ajarkan semua ya, termasuk kursus-kursus ya. Kita kursus itu kerjasama kita itu dengan Universitas Dian Nusantara dan SD Badan Wakaf Semarang itu. Ya, kita kerjasama. Jadi ada belajar komputer, ada kita kursus-kursusnya itu ada belajar merias, ada belajar membuat roti ya, lalu ada kursus kursus dakwah, kursus berpidato ya, itu ada. Dan kita juga ada, saya kursuskan itu nyopir. Nah, tapi saya tidak berarti anak-anak itu nanti jadi sopir, tapi paling tidak punya pengalaman ya. Padahal satu santri itu kalau saya khususkan nyopir itu satu orangnya 300.000. Ya. Satu paket 300 santri. Ya, saya sementara hanya bisa saya khususkan sopir itu kalau sudah hafalnya di atas 25 juz. Karena di sini itu iuran kita itu hanya, ini kita bicara detik ini ya, tahun ini ya, itu 70.000 per santri per bulan. Di mana anak santri itu kalau 70.000 itu sudah mendapatkan beras dan sarana yang lainnya ya. Nah, jadi kalau dihitung per harinya tidak sampai 2.500. Berarti dibanding dengan titip sepeda motor mahal, bukan titip anak. Anak santri itu dibanding dengan nitipkan sepeda motor yang kehujanan, kepanasan. Santri di sini adem, orang kehujanan, orang panasan, nek lunga ya digoleki, nek ngolah ya ada nasi yang kita sediakan. Ya itu, tapi di sini yang kita pentingkan adalah tidak boleh sampai sekolah. Itu menurut saya salah satu keberhasilan kita bisa dimanfaatkan para santri untuk belajar di sini dan mendapat dukungan dari masyarakat. Saya kira Pak Lurah nanti bisa ditanya, dari dulu sini masyarakat Kauman itu mendukung sekali dengan pesantren kita, sangat mendukung. Mencetak hafiz tersebar di seluruh Nusantara. Di antaranya para warga Kauman itu kan sebagian besar bisa dikatakan 95% kan alumni sini. Itu, jadi ngajinya di sini, meskipun tidak menghafal ya, ngaji di sini terus hidup di Kauman, sehingga sangat mendukung karena kan
beliau sudah pernah ngaji di sini gitu. Yang kedua sudah bisa diketahui kalau di sini ini kan nggak ada yang bisnis gitu. Lah bisnis dari mana kalau uang segitu? 70.000 itu alhamdulillah alhamdulillah saya punya usaha sehingga ya insya Allah setiap bulan kita subsidi dari hasil usaha kita itu. Selain ada sumbangan dari masyarakat, tapi sumbangan itu tidak rutin. Di bulan Ramadan ini saya ada selain perbedaannya dengan bulan-bulan yang lainnya itu memperbanyak belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengurangi belajar kitab. Nah, untuk kitabnya itu yang biasanya itu satu kitab bisa berbulan-bulan, ini satu kitab 1 bulan gitu. Jadi ngaji kilatan yang ada di antaranya Fathul Qorib ini kita ajarkan dalam 1 bulan harus khatam. Dan di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita kan juga mengisi banyak dengan Masjid Agung Semarang, yaitu memberi ceramah setiap menjelang maghrib itu dari pesantren sini itu. Nah itu alhamdulillah anak-anak bisa sambil ya tampil, sambil mengamalkan ilmunya, belajar mentalnya. Nah, saya katakan bahwa dengan kalau bisa tampil di Masjid Agung Semarang itu bagi orang luar Semarang itu hebat itu, saya gitu kan, karena ini motivasi. Karena kalau anak-anak bisa bayangkan, misalnya temennya jenengan kok ngisi di Masjid Agung Demak kan mesti bangga itu. Nah, tapi karena jenengan itu hidupnya dekat dengan Masjid Agung Semarang seolah kayak biasa aja masjid ya dengan pesantren. Padahal ini luar biasa. Luar biasa itu loh, sehingga tak bangkitkan semangatnya, sehingga alhamdulillah dulu ya pada nggak berani, tapi sekarang sudah lancar alhamdulillah setiap hampir maghrib itu. Lalu anak-anak juga tak minta supaya bermasyarakat itu banyak berkomunikasi dengan masyarakat. Saya kan punya juga kios di Pasar Dua. Saya punya usaha yang bisa anak-anak ikut bantu dan bekerja itu galon air ya. Itu pelajaran-pelajaran juga tidak murah itu artinya. Jadi sekarang ini saat ini saya punya ya di pasar itu tak lepaskan itu. Kayak anak-anak yang ngelola ya meskipun saya lihat ya belum ada keuntungan yang berarti, paling tidak dia bisa belajar berjualan sehingga bisa bermasyarakat itu. Ya itu harapan saya pada masyarakat supaya masyarakat ini yang belum bisa ngaji Quran, ayo pada ngaji. Yang sudah bisa pada bulan Ramadan ini, ayo tingkatkan kesenangan untuk bertadarus Al-Quran. Ya, kalau hari-hari biasa ya, ayo bareng-bareng terus kita targetkan tiap hari ada pembacaan Al-Quran di rumahnya masing-masing. Kalau merasa belum bisa atau masih kurang lancar, kurang sempurna, ya sebaiknya kalau belum sempurna, belum bisa lancar, sebaiknya belajar di sini, karena di sini adalah Kauman Kampung Quran. Ya kita bikin alhamdulillah Kauman Kampung Quran itu biar warga masyarakat Indonesia itu kalau ingin belajar ya di Kauman Kampung Quran ini. Ya silahkan belajar, mau memperdalam, mau menghafal. Yang belum bisa sama sekali terakomodir semua. Yang kebetulan di Kauman ini ada yang namanya Taman Pendidikan Al-Quran, ada masjid-masjid taklim di rumah-rumah beberapa penduduk itu juga alhamdulillah banyak yang mengajar Al-Quran. Lalu di pesantren kita ada, lalu bahkan pencetakan Al-Quran atau toko Al-Quran Tahap Putra itu ada di Kauman. Nah, mari kita jangan ragu-ragu untuk belajar di sini, karena di sini sanadnya jelas, bahwa sanadnya jelas sampai ke Rasulullah dan
juga tidak perlu biaya-biaya besar untuk belajar Al-Quran di Kauman Semarang. Ya, oke, itu aja. Terus dari ini saya akan tutup dengan salam.